Baik, selamat sore Pak Sekda Kota Kupang, Pak Jeffrey Pel. Sore. Mungkin sudah beberapa hari ini Pak Jeffrey sudah menjadi Sekda, karena Pak Jeffrey mulai dari kepala dinas sampai sekarang menjadi Sekda. Ini kalau untuk di ASN, puncak karir yang paling terakhir. Ya, Kira-kira bagaimana Bung Jeffrey? Mungkin ke depannya, karena Pak Jeffrey sudah menjadi Sekda Kota Kupang, ini begini banyak pegawai negeri mulai dari ASN, P3K segala macam. Kedepannya kira-kira Pak Jeffrey tanggapi bagaimana? baik, terima kasih. Jadi yang pertama, saya setelah dilantik menjadi Sekda tanggal 16 kemarin, kemudian setelah itu saya baru selesai mengikuti Rakornas ya, itu Sekda Provinsi Kota Kabupaten seluruh Indonesia di Jatinangor, dan terhadap tugas dan tanggung jawab saya selaku Sekda, yang pertama bahwa tugas kami adalah membantu wali kota dan wakil wali kota dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan publik, juga pembangunan. Otomatis kita akan memaksimalkan sumber daya aparatur yang ada. Jadi tugas kami membantu wali kota dan wakil wali kota untuk mengkoordinir seluruh aparatur sipil negara, termasuk tenaga pendidik, guru, tenaga medis, dokter, dan seluruh aparatur untuk mendukung pencapaian visi misi kepala daerah, juga program-program nasional yang dilaksanakan di daerah. Dengan memperhatikan juga program dari pemerintah provinsi yang ada di Kota Kupang. Jadi itu salah satu tugas pokok dari Sekda. Jadi unsur Sekda dan jajarannya itu adalah pembantu kepala daerah. Jadi sifatnya kita membantu untuk mempercepat, memperlancar, dan dengan kondisi saat ini ya harus banyak inovasi untuk mendorong aktivitas pembangunan, juga untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Jadi itu tugas pokok kami. Tanggung jawab ini dia semakin bertambah, tapi saya merasa mendapatkan dukungan dari seluruh aparatur sipil negara di pemerintah Kota Kupang. Saya mendapat dukungan maksimal, jadi saya yakin bahwa kita pasti akan bisa membantu wali kota dan wakil wali kota dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban. Banyak yang melihat Anda sebagai Sekda Kota Kupang, yang Anda memang dari bawah betul-betul, bukan langsung di atas, tapi Anda memang dari bawah sampai sekarang duduk menjadi Sekda Kota Kupang. Kira-kira ini bagaimana tanggapan Pak Jeffrey dari ini, banyak masyarakat yang mengatakan begitu. Jadi saya mulai dari unsur staf. Ya, Jadi karir saya mulai dari unsur staf, kemudian dipercayakan eselon 5, dulu masih ada eselon 5. Ya. Eselon 5, kemudian eselon 4, lalu bergerak ke eselon 3, itu mulai saya camat. Camat itu eselon 3. Kemudian kabak hukum berpindah-pindah, lalu di beberapa dinas. Sebelum Sekda saya stand 1. Dan ada beberapa jabatan PLT dinas juga. Saya pernah PLT di Dinas PU, saya pernah PLT di perizinan, saya pernah PLT di Dinas Pertanian, saya pernah PLT di Dinas di BPBD, saya pernah PLT juga di Litbang. Jadi ada beberapa dinas, walaupun tidak definitif, tapi saya pernah memimpin dinas itu selaku PLT waktu saya menjabat asisten 1 definitif. Ada beberapa dinas yang saya sudah pernah PLT kadisnya di situ. Dan ini sudah sepantasnya Anda menjadi Sekda Kota Kupang. Jabatan Sekda itu jabatan karir. Ya. Jabatan karir itu juga yang pasti ada amanah dari Tuhan melalui kepala daerah. Satu panggilan. Wali dan ibu wakil. Ya. Jadi ini terakhir Pak Sekda. Mungkin ini banyak P3K, terus ini CPNS yang sekarang ada di Kota Kupang nih. Iya. Ini Pak Sekda mengatur ke depannya bagaimana nih ini?
yang ingin banyak CPNS, terus P3K yang baru-baru lulus. Jadi Depannya bagaimana? P3K tahap 1, tahap 2 itu kan sudah. Ya. Terakhir itu tahap 2 Pak Wali Kota sendiri yang menyerahkan SK-nya. Kemudian yang paruh waktu itu juga kita sudah usul paruh waktu. Untuk P3K tahap 1, tahap 2 mereka sementara ini melaksanakan tugas sesuai formasi pilihan mereka pada saat pendaftaran. Itu mengikuti formasi. Soal nanti ke depan kita melakukan pendataan sesuai kebutuhan, itu setelah kita lakukan pemetaan. Setelah kita lakukan pemetaan melalui ANJAP APK, nanti kita lihat. Sekiranya ada di perangkat daerah yang dia kelebihan tenaga, nanti kita lihat. Dan itu juga prosesnya harus ke BKN dan Menpan. Persetujuan dari sana. Karena mereka saat itu kan memilih formasi di Dinas A. Jika kita mau pindahkan ke Dinas B, maka tentu kita harus minta persetujuan dari BKN dan Menpan. Harus ada persetujuan dari sana. Jadi, nah itu nanti kita lakukan pemetaan. Jadi barusan mereka sudah terima SK, nanti baru waktu lagi kita menunggu proses dari pusat, dari BKN, terus nanti kita lakukan pemetaan, dan setelah habis pemetaan saya harus lapor ke Pak Wali Kota terhadap hasil pemetaan. Ya. Jadi ini mungkin terakhir. Ini mutasi kira-kira kapan di Kota Kupang? Terkait mutasi, kita sudah kirim surat lagi untuk 8 jabatan eselon 2 yang kosong. Itu surat ke BKN sudah kita kirim untuk minta perteknya, persetujuan teknis. Lalu surat ke gubernur juga kita sudah kirim untuk minta 1 nama pansel, 1 nama anggota pansel, itu kan harus dari provinsi 1 orang. Nah, nanti setelah itu datang, perteknya datang, kita akan buka pendaftaran. Jadi ini sambil menunggu? Ya, jadi saya berkoordinasi melalui Ibu PLH Sekda Provinsi terkait nama itu, untuk supaya kalau memang dalam minggu ini kita sudah ada pertek, kita sudah dapat nama dari provinsi, nanti kita lapor Pak Wali Kota untuk kapan kita dapat mulai lakukan seleksi. Jadi nanti open bidding untuk 8 jabatan. Ada 8 jabatan. Kemudian kita akan lakukan pemetaan eselon 2, itu untuk rolling eselon 2, dan juga mengisi jabatan-jabatan kosong di eselon 3, terus lurah, camat, dan ada beberapa jabatan-jabatan lain yang kosong setingkat eselon 4, termasuk jabatan fungsional. Jadi ada semuanya bertahap, dan target Pak Wali Kota Kupang itu di bulan Desember itu minimal kita sudah 80% kita isi. Tujuannya agar supaya pada saat kita masuk tahun anggaran baru, jabatan-jabatan kosong itu sudah ada terisi, sudah diisi, ya. Sehingga dapat membantu mempercepat dalam proses penyelesaian program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Jadi mungkin itu aja Pak Jeffrey Pel, Sekda Kota Kupang yang paling ganteng. Terima kasih. Selamat sore.